Instagram live lagi untuk coba sambung dengan Bapak Haji Imron Ruhyadi, camat dari Kecamatan Anyar ya. Dan mudah-mudahan kali ini bisa berhasil untuk tersambung dengan beliau ya. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Alhamdulillah sudah tersambung. Bagaimana Resi juga bisa terlihat jelas di sana ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jelas banget Mbak. Iya. Pak Haji Imron Ruhyadi SSTP MSI ini adalah camat Kecamatan Anyar. Iya Pak Haji Imron, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu terlebih dulu untuk masyarakat Kabupaten Serang nih. Oke, khususnya masyarakat Kabupaten Serang, terima kasih sudah menonton siaran langsung dari Serang Gayo FM ya. Media radio milik pemerintah Kabupaten Serang yang insya Allah selalu menyuarakan kepentingan masyarakat Kabupaten Serang. Semoga terus maju. Iya, amin. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Imron nih sudah bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol di acara Obras segmen keliling kecamatan. Jadi di segmen keliling kecamatan ini kita keliling-keliling kecamatan tapi via Instagram. Karena untuk datang langsung ke tempat lokasi agak jauh, apalagi ke wilayah Anyar. Lumayan, kurang lebih 1 jam ya. Saya kurang lebih 1 jam. Ya Pak Haji Imron, ini di awal kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Kita perkenalan, izinkan untuk mengetahui lebih banyak nih tentang profil Bapak sebagai camat di Kecamatan Anyar dan juga profil untuk wilayah Kecamatan Anyar sendiri ya. Kita mulai dari profil Bapak dulu deh. Mungkin 3 kata untuk menggambarkan sosok Bapak tuh seperti apa? Ya. Kita awal dengan 3 kata tentang Bapak. Oke, yang jelas tugas di wilayah kecamatan ya. Terus yang keduanya umur juga sudah tidak muda kayaknya ya, barangkali. Dan yang kayaknya sudah mau jelita ya barangkali ya, mau usia jelita barangkali mungkin Mbak Buranti ya. Nah yang keempat insya Allah mungkin ya kita bekerja untuk masyarakat dan insya Allah kita dedikasikan tenaga dan pikiran kita untuk masyarakat Kabupaten Serang, khususnya Kecamatan Anyar. Gitu. Oke, iya, berarti lebih dari 3 kata, 3 kalimat. Tapi untuk menggambarkan bagaimana sosoknya seorang camat di Kecamatan Anyar, Bapak Haji Imron, ya seperti itulah ya. Ya, Pak, bagaimana kalau untuk profil wilayah Kecamatan Anyar sendiri? Ya, memang untuk Kecamatan Anyar kita geografis mungkin kan bukan rahasia umum ya. Dan itu bukan hanya lokal kabupaten tapi juga sudah nasional, sudah mendunia. Kecamatan Anyar ini memang sentra objek pariwisata tentunya yang terkenal sekali dengan lautnya ya. Malah sempat ada lagunya dulu ya, antara Anyar dan Jakarta dulu ya, Sira Majid dulu. Nah, di balik itu memang kami di Anyar punya 12 desa ya. Dan ini juga sering luput oleh masyarakat di luar Anyar, bahwa Anyar sebetulnya di luar potensi wisata pantai, ini juga punya potensi wisata alternatif lain ya, yaitu wisata perbukitan, wisata pegunungan juga yang kalau kita bisa gali potensinya ini luar biasa itu view-nya ya, sampai bisa lihat sunrise, sunset ya, termasuk juga mungkin pemandangannya ya ketika sunset atau sunrise yang luar biasa. Ini sedang kita coba gali juga. Mungkin itu secara umum ya bicara Anyar, dan mudah-mudahan ketika bicara baik pariwisata yang sudah ada maupun pariwisata alternatif tadi ya mudah-mudahan bisa lebih tergali lagi di masa yang akan datang. Mungkin itu Mbak Ranti ya. Resti Pak. Mbak Resti, mohon maaf ya Mbak Resti ya. Gak apa-apa Pak, santai aja kita hari ini ya. Oke. Ya. Kalau karakteristik dari masyarakat di wilayah Kecamatan Anyar sendiri sejauh ini yang Bapak perhatikan seperti apa? Ya. Yang jelas kalau bicara karakteristik wilayah Kecamatan Anyar masyarakatnya, ada beberapa kata yang mungkin cocok untuk menggambarkan itu ya. Yang pertama, saya melihat Anyar masyarakatnya agamis ya, religius sekali ya. Yang kedua, memang kalau dari sisi
culture masyarakatnya sementara ini masih masyarakat pemukiman tradisional ya, walaupun ada sentra perdagangan di situ ya, dan ke depan mungkin akan berubah menjadi masyarakat transisi industri ketika nanti mungkin konsep industri sudah mulai masuk ke wilayah Anyer gitu. Dan insya Allah saya lihat masyarakatnya di samping agamis juga luar biasa kompak ya, kritis dan luar biasa support ya ke program-program pemerintah, dan ini yang memudahkan kami untuk bekerja di Kecamatan Anyer. Mungkin itu Wah Resti ya sementara. Warganya sendiri mayoritas mereka mata pencahariannya ya, apakah ini? Yang jelas kalau untuk mata pencaharian sudah pasti karena kita industri pariwisata sebagian besar mungkin ada di bidang pariwisata. Walaupun ada juga sebagian besar yang memang juga bekerja di sektor industri, karena kebetulan daerah yang berdekatan dengan Anyer salah satunya zona industri ya, Kecamatan Ciwandan. Ada beberapa masyarakat kita juga yang bekerja di sektor industri. Sisanya mungkin banyak yang bermata pencaharian, nelayan, ya. Pedagang pun juga ada, termasuk petani pun juga ada. Jadi sebetulnya kalau Anyer ini komplit lah, Mbak Resti ya, komplit sekali dari sisi mata pencaharian masyarakatnya. Mungkin itu ya. Ini 12 desa ini ada desa apa aja sih Pak? Jadi itu 12 desa, ada desa Anyer ya, ada desa Mekarsari, Tambang Ayam, Bandulu, Bunihara, Tanjung Manis, Kosambi Ronyop, Grogol Indah, ya, Sindang Mandi, Sindang Karya, dan yang terakhir Banjarsari, gitu. Namanya unik-unik ya? Unik-unik sekali. Ada Tanjung Manis, kayaknya dulu ada Tanjung yang rasanya agak manis barangkali. Alah. Ini kalau boleh cerita tentang keunggulan dari 12 desa ini yang ada di Kecamatan Anyer, ini boleh di-share dong Pak, seperti apa sih keunggulan dari desa-desa 12 desa yang ada di sana? Oke. Nah, kalau bicara keunggulan, masing-masing desa punya karakteristik keunggulan masing-masing ya. Model desa Anyer ya salah satunya nih. Desa Anyer itu kita sudah meraih status desa mandiri. Di mana desa mandiri itu memang desa mandiri ya dari Kementerian Pariwisata ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana desa mandiri ini memang desa yang memang sudah luar biasa sekali dari aktivitasnya ya, dan sekarang ini sedang kita coba gagas berkaitan dengan pengelolaan persampahan, bagaimana mandiri ya, pemilahannya dari mulai sampah organik, non organik, dan bank sampahnya juga sudah berjalan. Nah, potensi BUMDes juga sudah berjalan, bagaimana BUMDes desa sekarang sudah melakukan upaya usaha-usaha pemandian air hangat dengan model-model seperti itu. Nah, ini contoh yang desa Anyer. Nah, yang kedua mungkin ada desa Tambang Ayam yang juga sedang kita masukkan, coba canangkan menjadi salah satu desa wisata. Ya, desa wisata itu kan ada kategorinya, dan di desa Tambang Ayam ini luar biasa sekali, ada sentra kerajinan UMKM ya. Ada pengrajin emping melinjo, jamur, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba jadikan itu sebagai desa wisata untuk diusulkan, supaya nanti jadi wisata alternatif kunjungan destinasi wisata juga, ya. Nah, kalau untuk desa-desa yang lain, model Bandulu, terus Mekarsari, ini kan memang pariwisata semua, ya. Dan memang letak geografisnya pinggir pantai. Nah, di luar itu, ada desa Sindang Mandi, ada desa Sindang Karya, Banjarsari, Bunihara, yang memang potensi pegunungan, Mbak Resti, gitu ya. Dan pegunungan ini juga bisa kita gali potensinya untuk jadi salah satu wisata alternatif nanti untuk memperkuat wisata pantai laut tadi. Nah, ini sedang kita komunikasikan juga dengan teman-teman OPD terkait dari pemerintah daerah, termasuk Dinas Pariwisata, termasuk juga dengan teman-teman Dinas Perindakop, ya. Dan insya Allah kita akan juga by progress selalu melaporkan ini ke pimpinan, dalam hal ini Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah sebagai Bupati Serang. Jadi itu mungkin sedikit secara umum keunggulan-keunggulannya Mbak Resti gitu. Baik, ini Bapak terpilih dan diberi mandat oleh Bupati Serang menjadi camat, ini sudah berapa lama nih Pak? Kebetulan kalau untuk posisi sebagai camat ini kali kedua saya Mbak, gitu ya. Kali kedua, karena sebelumnya kurang. Betul, jadi sebelumnya saya hampir 4 tahun lebih ya, jalan 5 tahun itu bertugas di Serang Timur, di Kecamatan Kibin. Ya, dari Kecamatan Kibin,
baru saya dipercaya alih tugas untuk mutasi ke Kecamatan Anyer. Makanya baru 6 bulan saya tugas di Anyer. Gitu Mbak Resti. 6 bulan. Ya, 6 bulan baru ya. Kalau 6 Iya, bulan baru. jadi 6 bulan. Iya, Betul. baru 6 bulan, tapi sudah ada ketemu nggak dengan permasalahan nih? Ya, insya Allah kalau untuk yang berkaitan dengan permasalahan wilayah, kami camat juga saya pikir punya kewajiban untuk melakukan mapping, analisa, sekaligus juga menginventarisir ya, yang mana yang kira-kira mungkin secara skala prioritas bisa kita koordinasikan, kita laporkan supaya permasalahan-permasalahan wilayah ini pelan tapi pasti ya mudah-mudahan bisa terselesaikan di masa yang akan datang. Itu sudah kewajiban lah Mbak Resti ya. Gitu. Oke. Ini terkait dengan pencapaian ini, apa yang sudah dicapai nih Pak oleh Kecamatan Anyer so far dan di bawah kepemimpinan Bapak selama 6 bulan ini? Oke. Yang pertama memang kalau bicara waktu 6 bulan memang waktu yang sebentar ya, belum terlalu lama. Ya. Tapi saya pikir kami juga sebagai camat punya kewajiban ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tentunya. Marwah yang pertama ini kan kita harus mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan paripurna ya ke masyarakat tentunya, itu yang pertama dulu. Yang kedua tentunya dalam aspek sosial kemasyarakatan kami juga harus mampu merangkul semua elemen, semua komponen masyarakat untuk bisa bersama-sama memajukan wilayah yang kita pimpin, terutama Kecamatan Anyer. Saya pikir kalau di 6 bulan pertama ini kita sudah coba melakukan berbagai upaya. Ya kita sama-sama tahu ini juga kita tahun ini walaupun sudah landai juga masih pasca COVID-19 ya. Bagaimana industri pariwisata luar biasa diserang dengan terjadinya pandemi COVID. Nah, selama 6 bulan ke belakang kita coba melakukan upaya-upaya bagaimana industri pariwisata bisa bangkit kembali, dan ini juga sudah kita lakukan dengan momen-momen kegiatan yang secara tidak langsung tentunya ini kita sampaikan ke masyarakat Serang ya maupun luar Serang, terutama juga secara nasional, bahwa saya berani sampaikan sekarang kondisi Anyer luar biasa aman ya, jauh dari pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya tidak baik dan benar, dan kami dengan senang hati akan memberikan kunjungan pariwisata supaya pariwisata di Kecamatan Anyer juga bisa bangkit kembali gitu. Nah, contohnya di beberapa bulan yang lalu kita juga sudah adakan beberapa agenda-agenda masyarakat ya. Contoh misalkan ada kita kegiatan di tingkat Kecamatan Anyer Festival kemarin. Nah, Anyer Festival ini rangkaiannya salah satunya adalah peringatan hari ulang tahun Kecamatan Anyer, dan itu untuk pertama kali dalam sejarah loh. Mbak Resti, Kecamatan Anyer melaksanakan hari jadinya yang pertama, ya. Dan itu kita buat rangkaian kegiatannya kurang lebih 3 hari 3 malam kemarin, waktu bulan November ya, bulan November kemarin, Desember. Iya, jadi rangkaian kegiatannya itu ada pembukaan, ada pagelaran seni, istighosah, ada pawai budaya, dan yang terakhir itu jalan santai, semua ribuan di pasos-pasum kita, ya, dengan hadiah-hadiah menarik kemarin, dan nanti ini kita akan jadikan agenda rutin nanti setiap tahun ya. Nah ini salah satu contoh kegiatan. Bagaimana kami juga di tataran provinsi ambil apa ya, semacam punya keinginan kemarin, termasuk MTQ provinsi pun juga tahun yang lalu kan dilaksanakan di Anyer ya, dalam konteks kita ingin memperlihatkan bahwa Anyer ini sudah oke lah sebagai wisata ya, bisa dikunjungi kapan saja. Sekali lagi kami dengan tangan terbuka juga bisa menerima kunjungan dengan baik ya tentunya. Dan alhamdulillah termasuk PIP, Pusat Informasi Pariwisata milik Dispora Kabupaten Serang pun juga sudah diresmikan akhir tahun kemarin sebagai sarana pelengkap untuk penunjang sektor pariwisata khususnya di Kecamatan umumnya di Kabupaten Serang. Jadi mungkin itu sedikit beberapa terobosan kecil ya Mbak Resti yang sudah kita lakukan dalam rangka menggali potensi sekaligus menggiatkan kembali pariwisata di Kecamatan Anyer Kabupaten Serang untuk bisa pulih dan bangkit serta normal kembali. Mungkin itu sedikit ya, gitu. Iya, mungkin bisa lebih diperjelas lagi Pak ya. Kan kemarin barangkali ada hoax yang terjadi gitu, yang bikin masyarakat Anyer yang ngerasa kok saya nggak merasa, daerah saya nggak merasa seperti itu. Contoh-contohnya dan kemudian contoh-contoh hoax itu apa, dan bagaimana Bapak untuk bisa meyakinkan ini kepada masyarakat?
yang jelas beberapa waktu yang lalu memang terutama ketika akan terjadi pergantian tahun ya Mbak ya, memang luar biasa sekali ini info-info di media sosial yang saya pikir juga ini info-info yang hoax ya, tidak benar. Nah contoh misalkan ada info ya, ada info pada waktu itu juga kumpul ulang tahun komunitas geng motor ya, padahal itu sebenarnya tidak ada ya, sehingga juga agak juga bikin destinasi wisata kita agak sedikit sepi juga ya, karena banyak yang cancel. Nah terus ada juga yang info gempa bumi, ada info banjir rob, tsunami, ya sampai macam-macam lah. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kondisi wilayah geografis Kecamatan Anyer sampai sejauh ini baik-baik saja sebetulnya ya. Ya kalau mungkin ombak sedikit agak besar ya, karena mungkin itu kan iklim cuacanya memang menjelang Desember kan memang seperti itu ya. Dan itu semua tidak terbukti ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat juga tayangan di beberapa medsos, oh Gunung Krakatau mau meletus, sudah batuk, padahal kan sebetulnya tidak ada itu ya. Nah ini yang saya sampaikan dalam momen live streaming dengan teman-teman dari Serangga FM, bahwa kondisi-kondisi itu sampai sejauh ini saya sampaikan selaku camat itu tidak benar ya, info-info itu. Dan tentunya kami juga sudah melaporkan ini ke pimpinan, dan pimpinan juga memerintahkan dalam hal ini Ibu Bupati untuk berkoordinasi dengan dinas instansi terkait, terutama di jajaran kita mungkin kan ada dinas kominfo ya, ada dinas kominfo yang nanti mungkin bisa membantu secara digital maupun secara elektronik untuk bisa mengcounter info-info yang sifatnya hoax tadi, sehingga destinasi wisata Anyer juga bisa ramai lagi, masyarakat kami juga bisa berjualan lagi, dan penghasilannya juga masuk, kan masyarakatnya juga bisa sejahtera ya, kan begitu mungkin Mbak Resti ya. Ya, sebetulnya saling membutuhkan ya. Kita yang masyarakat yang ada di Serang ingin sebetulnya berlibur, berwisata ke daerah Anyer sana. Ya? Dan dengan adanya informasi seperti ini kan kita juga jadi bisa, oh ya aman ya ke daerah sana. Ya, aman sekali. Kemudian kedatangan kita di sana tentu saja juga bisa membuat perekonomian masyarakat di sana juga jadi ikut terbantu ya. Jadi saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan, betul sekali. Ini Pak, terkait dengan pelayanan di kantor Kecamatan Anyer sendiri, ini bagaimana nih Pak? So far sejauh ini apakah ada kendala-kendala yang dirasakan masyarakat dan bagaimana solusinya, dan ya bisa diperdetil? Ya kalau untuk kondisional yang berkaitan dengan pelayanan, saya pikir kalau untuk di instansi kami di kecamatan, ini kan sudah ada paten ya. Paten itu pelayanan terpadu tingkat kecamatan ya. Paten ya, namanya paten. Itu singkatan pelayanan administrasi tingkat kecamatan ya. Dan paten ini memang sudah dicanangkan dari pemerintah pusat. Ya, so far sampai dengan saat ini terkait pelayanan ya masih berjalan dengan baik dan lancar. Dan sampai saat ini sih terkait pelayanan kecamatan, ya alhamdulillah belum ada komplain dari masyarakat ya, sehingga saya bisa kategorikan masih berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada beberapa aspek pelayanan yang memang melekat di kita, ya melekat dalam arti ada beberapa yang memang juga perlu mungkin secara evaluasi kita lakukan ya. Contoh mungkin pelayanan yang sifatnya adminduk ya. Adminduk ini memang sudah luar biasa bagus. Bagaimana kebijakan Ibu Bupati dalam rangka mendekatkan pelayanan adminduk tingkat kecamatan ini juga tidak mesti ke dinas ya, yang rentang jaraknya jauh. Sekarang cukup semuanya diselesaikan di tingkat kecamatan melalui UPT Capil ya, yang ada berkantor di tiap-tiap kecamatan. Nah, memang ada beberapa kendala. Yang pertama berkaitan dengan pelayanan adminduk, sementara ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang saya maksud ini terutama yang berkaitan mungkin dengan jumlah keping ya, keping KTP ya. Kadang-kadang masyarakat itu juga membludak, sementara keping KTP ini kuota dari kementeriannya masih belum maksimal memenuhi ya. Bukan berarti lambat, tidak ya, sudah baik. Hanya alangkah lebih baiknya kalau ketersediaan model keping KTP untuk dicetak juga bisa lebih ya dari masyarakat pemohon. Nah, lain-lain saya pikir masih berjalan dengan baik lah. Dan ini selalu kita komunikasikan kalau kaitan itu dengan dinas instansi terkait, terutama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, yang ada di Kabupaten Serang.
Gitu. Jadi sampai dengan saat ini sih masih so far so good lah, Pak Resti ya, masih berjalan dengan baik. Iya. Ada berapa sih staf kecamatannya? Ya, kalau kita hitung semua untuk Kecamatan Anyer kurang lebih ada di angka 30. Itu termasuk untuk personil persampahan ya. Karena memang untuk persampahan sudah dilimpahkan kewenangannya oleh pimpinan kami, Ibu Bupati, kepada masing-masing kecamatan, walaupun belum 100% semua. Seperti itu mungkin. Nah ini Pak, kalau bicara tentang problem apa yang sekarang ini sedang dihadapi dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk bisa memperbaiki? Oke. Yang pertama, kalau berkaitan dengan problem wilayah, saya pikir setiap wilayah pasti punya problem ya yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk dilakukan jalan keluarnya. Kalau untuk Anyer, saya pikir kalau kita bicara infrastruktur semua sudah bagus. Alhamdulillah ya, berkat Ibu Bupati juga Bu Haja Ratu Tatu Hasanah, ini luar biasa pembangunan infrastruktur. Jalan semua sudah beton mantap sampai atas gunung sana ya. Nah, paling kita hanya beberapa problem yang sifatnya sektor pilihan saja. Mulai tadi saya bilang pariwisata, bagaimana kami juga dengan dinas infrastruktur terkait sudah diperintahkan oleh Ibu Bupati untuk mampu mencari wisata-wisata alternatif yang saya sampaikan di awal. Bagaimana mungkin kita di Anyer tidak hanya bersandar pada objek wisata pantai saja, laut saja, tapi juga bisa ada wisata alternatif pegunungan ya, dengan spot-spot yang luar biasa bagus Mbak Resti. Nanti Mbak Resti bolehlah kapan-kapan nanti kunjungan ke Anyer, saya tunjukkan spot-spotnya ya. Ya ada puncak Sidapang, ada puncak Manik, ada air terjun juga pemandian air panas, dan itu masih belum tergali ya. Nah, oleh karena itu tugas kami. Banyak yang belum tahu nih. Iya, indah Bu. Nanti kalau ada waktu saya invite deh Mbak Resti untuk datang ke sana, lihat-lihat nanti jalan-jalan dengan kita ya. View-nya bagus sekali, view laut kelihatan dari atas gunung bagus ya. Sunrise juga, para wisatawan sekarang sudah mulai lihat sunrise itu dari tempat ketinggian tadi, bukit-bukit tadi. Nah, tentunya ini kan juga kami harus mampu berkolaborasi dengan dinas OPD terkait ya, baik dari pariwisata, Disprindakop, mungkin dengan dinas-dinas lain, supaya bagaimana potensi-potensi wisata alternatif bisa tergali dengan baik tentunya. Ya, saya punya cita-cita bagaimana objek wisata alternatif nanti seperti daerah lain ya. Nanti kita pakai jeep, naik atas gunung ya. Nah, sehingga saya sependapat dengan perintah pimpinan Ibu Bupati, bagaimana caranya wisatawan datang ke Anyer tidak hanya masuk hotel, berenang, makan, masuk hotel lagi pulang. Gitu ya. Nggak ada cerita dan kenangannya ya. Jadi biar buang duitnya banyak lah ya di Anyer gitu. Nah, ya selain iya dong gitu, buang duitnya banyak. UMKM-nya maju ya. Nah, itu. Jadi itu berkaitan dengan wisata, potensi wisata alternatif. Yang kedua, kami juga sudah berdiskusi dan sudah diperintahkan oleh Ibu Bupati bagaimana caranya nanti mungkin di salah satu titik kita mau coba buat sentra UMKM, wisata kuliner, termasuk mungkin stage untuk live performing milik pemerintah daerah. Nah, itu nanti bisa jadi spot bagaimana nanti untuk narik daya kunjungan wisatawan supaya nanti ya tidak, yang tadi saya sampaikan, tidak hanya tidur, berenang, makan, pulang gitu ya. Tapi mereka juga bisa wisata kuliner di situ, bisa juga nanti ya belanja oleh-oleh di situ yang memang terintegrasi kan begitu ya. Ini sedang kita upayakan, sedang kita coba lakukan sesuai dengan arahan dari pimpinan Ibu Bupati tentunya ya. Nah, yang ketiga tentunya kami juga harus mampu mensinergikan urusan ini juga dengan teman-teman 12 desa. Dan alhamdulillah 12 desa juga para kepala desanya menyambut dengan baik ide-ide wacana ini. Nah, tinggal bagaimana kita ngemas ide-ide wacana ini. Tentunya kan saya selaku camat pun juga punya keterbatasan ya, dari sisi otoritas, dari sisi finansial, tentunya harus disupport oleh teman-teman OPD terkait tentunya. Dan mudah-mudahan mimpi-mimpi kita ini bisa terrealisasi nanti di masa yang akan datang gitu Mbak Resti gitu loh. Supaya Anyer ini gimana? Kira-kira targetnya kapan tuh Pak? Yang jelas mungkin kalau bicara target, mudah-mudahan, nah ini sedang kita push terus, mudah-mudahan bisa kita mulai di tahun ini, tapi nanti untuk evaluasinya nanti mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bisa berjalan. Hari ini pun sebetulnya saya ada rapat terkait desa wisata nih di Dispora.
Ya, saya gitu. keluar ruangan dulu nih karena Mbak Resti mau live interview dengan saya ini. Iya, sama juga kan ya Pak, kita berbagi informasi tentang Kecamatan Iya, Anyar. betul. Baik ini Pak, karena waktu kita sudah Oke. sampai sudah agak Oke, lama nih ya. makasih. Sebenarnya ngobrol sih Oke, pengennya lebih makasih panjang Mbak dan Resti. lebar ya. Oke, Mungkin oke. ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan Pak terakhir. Oke, kalau untuk pesan dan harapan, ya saya hanya bisa menyampaikan ajakan dan himbauan bagi seluruh lapisan masyarakat ya, terutama bukan hanya lokal Anyer, Serang, Banten, ya nasional lah. Bila perlu mancanegara mungkin ya. Yuk kita berkunjung ke Anyer. Anyer sekarang sudah aman. Anyer sekarang sudah luar biasa ingin menerima kedatangan destinasi wisata. Karena sampai dengan saat ini pantai wisata Anyer adalah salah satu pantai yang luar biasa menggoda untuk bisa dikunjungi dan dinikmati oleh semua pihak. Itu mungkin itu aja mungkin closing statementnya mungkin Mbak Resti. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Haji Imron sudah menyampaikan informasi tentang